Shalom. Selamat malam kami ucapkan buat seluruh umat masa raya Natal dimanapun kita berada saat ini. Walaupun malam ini kita masih menjalankan ibadah melalui streaming, tetapi saya yakin dan percaya semua itu tidak mengurangi sukacita Natal kita pada malam hari ini. Baik umat masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau bersama-sama masuk di dalam rangkaian ibadah Natal kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya undang kita semua untuk bersama-sama bersaat teduh. Kita mau menundukkan kepala kita. Kita mau bersama-sama mengucap syukur. Kita mau merenungkan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Hati kami sungguh limpah dengan syukur. Kami mau katakan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur karena Yesus sudah lahir bagi setiap kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Yesus yang sudah lahir bagi kami untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Dan tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memenuhinya pada malam hari ini. Kami mau datang bersama-sama mengucap syukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun ini boleh kami nikmati sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan-Mu bagi setiap kami. Baik jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian penyembahan kita, Hai Kota Mungil Bethlehem.
Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dan memulai ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal melalui firman yang menjadi manusia di dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali merayakan dan memperingati kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Lebih daripada itu, kami diteguhkan iman percaya kami bahwa ada bukti-bukti historis yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja bagi kami untuk betul-betul meyakini bahwa perayaan Natal itu telah dirayakan pada tahun 126 di zaman Paus Delisporus. Demikian juga pada tahun 160 oleh Uskup Theophilus di Kaisaria, dan seterusnya dalam kehidupan bergereja pada zaman-zaman dahulu, bahwa perayaan Natal itu dilaksanakan demi untuk memperingati kelahiran Kristus, kasih Tuhan kepada dunia, bahkan suatu bukti nyata bahwa Allah menjelma menjadi manusia, dan itu dibuktikan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan ibadah perayaan Natal yang sederhana ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya, semuanya jadi di dalam pimpinan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Siap merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia telah memilih dunia ini, tetapi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dunia ini menjadi jembatan bagi setiap manusia. Supaya apa? Supaya kamu dan aku bisa menjadi terang di tengah gelapnya dunia ini. Bersama-sama kita melengkapi sukacita Natal kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Kita angkat pujian ini dengan tepuk tangan. Tuhan kami.
kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
dan hormat hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat masa raya Natal yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama mengikuti prosesi penyalaan lilin. Kami menghimbau kepada jemaat yang ada di rumah saat ini untuk dapat bersama-sama mengikuti prosesi penyalaan lilin. Sementara lilin dinyalakan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining
Jemaat Masa Raya Natal, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berita sukacita Natal yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Gladys Monica STH. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dengan pujian penyembahan kita. Natal bukan sekedar perayaan bagi kita, tetapi kita percaya seperti tema Natal kita, yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita, kita mengangkat pujian Natal di hatiku. Pujian ini seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan janur, biar hidupku berkenan seperti palungan, layakkanlah hati kami menyambut Engkau Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Dan suara surgaku bernyanyi, suara surgaku bernyanyi,
Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari ke-24 Desember tahun 2020. Kita memperingati malam Natal, walaupun mungkin berbeda dengan malam-malam Natal pada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita harus sama-sama di rumah karena kondisi masih pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya bahwa semuanya tidak akan mengurangi sukacita kita, semuanya tidak akan mengurangi esensi makna Natal itu di dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita, bahwa Kristus lahir bagi setiap kita karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita di dalam ibadah malam Natal pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur karena Engkaulah Allah kami yang baik, sungguh mengasihi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mau lahir bagi kami, karena kasih-Mu bagi setiap kami, dan kami bersyukur karena kelahiran-Mu bagi kami, sehingga kemudian kami menjadi orang-orang yang menang, kami menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Kristus. Terima kasih Bapak, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, pimpin sertai kami, tuntun kami dalam pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama di dalam renungan malam Natal kita, dari satu nats yang terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-30. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu boleh simak ya di rumah masing-masing. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKII pada tahun ini mengangkat tema untuk tema Natal Nasional Kemah Injil seluruh Indonesia. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan. Dengan nats yang diambil dari ayat ini, dari pasal ini, Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Subtema yang diangkat ialah melalui momentum Natal, GKII bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang masa raya Natal yang dikasih di dalam Kristus Yesus, ketika pandemi COVID-19 kita tahu bahwa sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya. Tentu hal ini membuat kita kemudian bertanya, adakah harapan akan pemulihan? Apalagi beberapa waktu yang lalu kita dengar sudah ada obatnya. Namun kemudian beberapa waktu kemudian dikatakan bahwa obat itu akan merusak sistem saraf, akan merusak kondisi tubuh, akan merusak sel-sel saraf yang lain, fungsi-fungsi tubuh yang lain. Sehingga kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, masihkah akan ada harapan akan pemulihan itu? Sampai kapan keadaan ini akan terus seperti ini? Secara sadar atau tidak sadar tentu kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada orang-orang yang kemudian di-PHK dari pekerjaannya. Ada orang-orang lain yang tidak bisa bersekolah, tidak bisa menempuh pendidikan secara tatap muka. Karena anak-anak harus ikut pendidikan secara daring. Lalu kemudian ada hal-hal lain yang kita peroleh, omset yang mulai menurun di dalam usaha kita. Ada hal-hal lain mungkin yang juga Bapak Ibu atau manusia-manusia alami di dalam kehidupan mereka sebagai dampak dari COVID-19 ini. Sehingga menyebabkan manusia, setiap orang mengalami adanya ketakutan, mengalami adanya satu situasi yang sulit, yang sukar di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian pertanyaannya, kapan
pemulihan atas kondisi ini akan terjadi? Masihkah ada harapan akan pemulihan dari kondisi di mana sudah berbulan-bulan lamanya kondisi ini, pandemi ini terus menjadi suatu hal yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Lalu sampai kapan kita mengalami hal ini? Kapan pemulihan itu akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa sukar, di dalam masa yang sulit, tentu kita membutuhkan sesuatu atau seseorang yang dapat menjadi healer, yang dapat menjadi pemulih, yang dapat memberikan kepuasan, yang dapat membuat kita mampu bangkit dari segala keterpurukan ini. Dan kelahiran Yesus, kita percaya bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi dia juga sebagai pembasuh, dia juga sebagai penyembuh, ia juga sebagai pemulih, bahkan ia juga sebagai raja yang akan datang. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang Yesus yang datang membawa pemulihan bagi manusia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu bahwa dunia membutuhkan pemulihan. Kondisi COVID-19 ini dampaknya sangat besar bagi dunia, bahkan bagi pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan dunia secara keseluruhan membutuhkan pemulihan. Seluruh manusia membutuhkan pemulihan. Artinya, kita bisa tarik bahwa seluruh manusia membutuhkan Yesus sebagai sumber pemulihan itu, sebagai sang pemulih itu, sang penyembuh itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah tema kita, Yesus datang membawa pemulihan. Apa yang dapat kita pelajari dari tema ini? Hal pertama Bapak Ibu, hal pertama yang dapat kita pelajari, Tuhan memberikan harapan akan pemulihan. Tuhan memberikan harapan akan pemulihan. Kita kembali pada konteks kita dalam Yeremia pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ini. Kitab Yeremia sebenarnya menggambarkan bagaimana Israel ketika itu mengalami putus asa dalam pembuangan setelah mereka ditawan oleh Babel. Bahkan belum berhenti sampai situ. Ada nubuatan bahwa Israel akan menjadi tawanan Babel sepanjang 70 tahun lamanya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika itu Israel mengalami satu situasi di mana mereka merasa takut, di mana mereka merasa khawatir, mereka merasa stres, depresi, ada kesukaran yang mereka alami akibat dari pembuangan tersebut. Dan Bapak Ibu, firman ini ditulis, Yeremia 30 ini ditulis ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel ketika itu. Latar belakang bagian ini sebenarnya dari pasal 1, dan selama 23 tahun Allah mengutus Yeremia untuk berbicara, untuk berkhotbah kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel sama sekali tidak mengindahkan apa yang Yeremia katakan. Malah sebaliknya, kalau Bapak Ibu baca dari pasalnya yang pertama, bangsa Israel menolak Yeremia. Bangsa Israel menganggap Yeremia itu hanya sebagai orang biasa, orang yang tidak pantas atau tidak layak untuk didengarkan. Sehingga kemudian Bapak Ibu, karena nasihat-nasihat Yeremia itu tidak ditaati atau tidak diikuti, tidak diindahkan, atau bisa dikatakan Israel ketika itu membandel dari nasihat-nasihat Allah melalui Nabi Yeremia. Hal itu tercatat di dalam pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-4. Bahkan setelah itu Allah juga pernah mengutus nabi-nabi lain, yang diantaranya adalah Uria, Zefanya, bahkan Habakuk. Namun tetap bangsa Israel tidak sama sekali mengindahkan nasihat-nasihat dari nabi-nabi itu. Sehingga kemudian dampak dari kebandelan, dampak dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, ketika mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, di situ Tuhan memberikan suatu hukuman. Tuhan memberikan suatu hukuman ketika Tuhan akhirnya mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel,
dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ditawan oleh bangsa Babel. Mereka hidup di dalam pembuangan selama 70 tahun lamanya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu merupakan akibat dari perbuatan mereka, akibat dari dosa mereka, akibat karena mereka tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan nasihati melalui kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para nabi-nabi ini, termasuk di dalamnya Nabi Yeremia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama ini kita belajar Tuhan datang, Tuhan memberikan harapan akan pemulihan. Kita melihat akhirnya ada harapan bagi bangsa Israel. Ternyata ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga mereka ada dalam pembuangan. Namun Tuhan tidak serta-merta, Allah tidak serta-merta meninggalkan bangsa Israel ketika itu. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Malahan ketika mereka ada dalam pembuangan, Allah menjanjikan satu harapan baru bagi bangsa Israel. Allah menjanjikan Mesias. Allah menjanjikan satu oknum atau satu pribadi yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari segala situasi yang buruk ini, dari segala masa sukar ini. Ada janji Tuhan yang akan kemudian melepaskan bangsa Israel dari segala situasi ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 29 merupakan janji Allah atas pemulihan bagi Yehuda. Dan janji itu kembali diteguhkan di dalam pasal 30. Di mana di dalam bagian itu Allah berjanji akan memulihkan keadaan umatnya. Bahkan dalam ayatnya yang ke-18, yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 merupakan janji tentang Mesias. Memang Tuhan mengizinkan masa sukar. Memang di dalam kisah Israel ini, di dalam kisah Yeremia 30 ini, kita melihat Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami masa sukar mereka. Namun tetap Allah tidak serta-merta meninggalkan bangsa Israel. Allah tetap memberikan pemulihan, menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel. Yuk kita tarik di dalam kehidupan kita saat ini. Memang Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sukar. Kita tidak tahu ya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Tapi yuk mari kita lihat lagi kehidupan kita. Selama bertahun-tahun kita hidup, apakah benar kita sudah menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Apakah benar kita sudah menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan? Apakah benar kita sudah menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan? Ataukah sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang seringkali meninggalkan Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang seringkali mengecewakan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa pandemi COVID-19 ini bukan terjadi secara kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan seharusnya melalui pandemi ini, melalui situasi sukar ini, membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang kembali flashback, kembali mereview. Bagaimana sih sebenarnya selama ini hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana sih sebenarnya selama ini yang kita lakukan sebagai hubungan kita, atau bagaimana selama ini komitmen kita untuk terus dekat dengan Tuhan? Apakah selama ini kita betul-betul jadi orang yang dekat dengan Tuhan, ataukah sebaliknya kita seperti orang Israel? Bapak Ibu, walaupun masa sukar itu ada, entah itu memang Tuhan izinkan masa sukar ini untuk membuat kita belajar akan banyak hal, atau mungkin masa sukar ini merupakan bagian dari sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membuat kita kemudian sadar akan dosa-dosa kita. Namun kita percaya tetap ada pemulihan setelah ini. Seperti bangsa Israel yang Tuhan izinkan untuk mengalami masa sukar karena dosa mereka, namun kemudian ada janji akan pemulihan. Poin pertama Bapak Ibu yang kita harus tahu, kita pelajari dalam hal ini, ada pengharapan, selalu ada pengharapan. Meskipun kita mengalami kesukaran, selalu akan ada pengharapan di dalam masa kesukaran. Hal kedua Bapak Ibu, kita belajar Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan itu. Yang pertama tadi kita belajar selalu akan ada pemulihan meskipun dalam masa kesukaran. Hal kedua kita belajar dan Tuhan Yesus adalah sumber dari pemulihan itu. Puncak harapan pemulihan keselamatan di dalam bangsa Israel adalah puncaknya ketika ada janji
tentang kedatangan Kristus, kedatangan Mesias. Dan Bapak Ibu, puncak harapan pemulihan keselamatan bagi orang percaya, bagi kita semua sampai masa ini terjadi lewat kedatangan Kristus yang kita rayakan di dalam Natal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang bagaimana janji-janji Tuhan, nubuatan itu tentang kelahiran Kristus sudah dinubuatkan bertahun-tahun sebelumnya, lalu kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Artinya ada rentang waktu yang panjang, setelah itu ada penggenapan tentang janji Tuhan ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus merupakan puncak dari adanya pemulihan akan keselamatan, dari adanya janji-janji yang digenapi tersebut. Kristus adalah sumber pemulihan. Yesus adalah sentral harapan dalam pemulihan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan memberikan saya dan Bapak Ibu sekalian harapan. Harapan tentang apa sih? Harapan tentang kesembuhan secara fisik. Harapan tentang kesembuhan secara mental kita. Harapan tentang pemulihan secara utuh di dalam bangsa kita. Mari lihat sama-sama ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18 Bapak Ibu, saya suka bagian ini. Beberapa kali saya baca dan saya merasa saya sangat diberkati dengan bagian ini. Di situ dikatakan ayat 17-18, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ini janji Tuhan atas Israel, dan saya percaya ini janji Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan atas kehidupan kita saat ini. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Artinya ada kesembuhan, ada pemulihan dalam hal fisik di dalamnya. Lalu kemudian dikatakan, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Artinya dalam bagian ini ada pemulihan dalam hal mental, dalam hal psikis. Lalu dikatakan selanjutnya, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Artinya ada pemulihan dalam hal sosial. Lalu selanjutnya, ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Artinya ada pemulihan secara nasional atau ada pemulihan atas kota, atas negara kita tercinta. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang membawa pemulihan. Yesus sumber pemulihan. Saya sering katakan bahwa percaya Tuhan Yesus itu satu paket yang luar biasa. Ada rancangan, di dalam rancangan itu Tuhan menjadikan yang terbaik, dan setelah itu pun Tuhan tetap menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Yesus, bukan hanya tentang keselamatan loh yang Tuhan janjikan buat kita, tapi Dia juga menjanjikan pemulihan. Pemulihan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian atas segala situasi sukar yang kita alami saat ini. Kita terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus datang, bukan hanya Dia memulihkan kita dari dosa-dosa kita, bukan hanya Dia menyembuhkan atau Dia menghapuskan dosa-dosa kita karena kasih-Nya, bukan hanya Ia menyelamatkan kita dan kemudian Ia membawa kita kepada kekekalan, tapi lebih daripada itu, Ia memulihkan hati yang hancur, Ia memulihkan kondisi fisik yang lemah, Ia memulihkan setiap situasi-situasi yang sukar dari kehidupan kita. Kristus datang membawa pemulihan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, maukah kita percaya? Maukah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Maukah kita menerima pengharapan itu? Maukah kita menerima pemulihan dari Kristus itu? Tuhan datang nih, Tuhan tawarkan pemulihan, Tuhan tawarkan harapan. Pertanyaannya, mau kita terima atau enggak? Tinggal kita ambil atau tidak harapan itu. Tinggal kita ambil atau tidak tawaran itu. Kristus datang membawa pemulihan, Dia menawarkan pemulihan bagi setiap kita. Kalau kita mau ambil, kita terima Tuhan Yesus, kita terima pemulihan itu, maka pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya berhenti sampai sini untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya, kita percaya sama-sama bahwa Indonesia, kondisi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. 2020 saya tahu bahwa ini masa yang sukar. Tapi kita percaya di dalam Yesus ada pemulihan. Kita percaya Yesus sumber pemulihan itu. Sehingga ketika kita terima Yesus, di dalamnya kita menerima pemulihan yang luar biasa. Pemulihan atas segala hal Bapak Ibu. Pemulihan atas
kota kondisi di mana kita ada saat ini, pemulihan atas situasi pandemi COVID, pemulihan atas situasi tubuh kita, kondisi psikis kita, mental kita, dan lain sebagainya. Semuanya di-cover di dalam pemulihan oleh Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Semua hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami tahu baik. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan meneguhkan kami bahwa situasi buruk ini, situasi sukar ini akan berlalu. Karena ketika Kristus lahir, di situ Engkau menjanjikan pemulihan atas seluruh bagian hidup kami. Kami bersyukur ada pemulihan atas dosa-dosa kami sehingga kemudian kami menjadi orang-orang yang dipulihkan dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami juga percaya pemulihan yang Tuhan kerjakan bukan hanya berhenti sampai di situ. Namun ada pemulihan atas tubuh jasmani kami, ada pemulihan atas mental kami, psikis kami, atas sosial kami, ada pemulihan atas kota kami tercinta. Sehingga kami percaya kondisi ini tidak akan terus ada. Badai itu pasti berlalu. Ketika badai itu berlalu, kami akan melihat ada pelangi yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan memulihkan kondisi ini, memulihkan kota kami. Kami imani dalam nama Yesus. Kami menyelesaikan 2020 dan kami masuk 2021 dengan pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk pertolonganmu sampai saat ini, bersyukur untuk ibadah yang kami boleh lakukan, walaupun hanya secara virtual, tapi biarlah ibadah yang sudah kami lakukan, membawa kami untuk terus boleh mengingat untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa, kasih yang nyata bagi setiap kami, kasih yang memerdekakan kami dari kuasa dosa, kasih juga yang pasti akan membawa kami di dalam pemulihan untuk kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih, biarlah benar Tuhan, hidup kami, hidup yang terus boleh percaya kepada Tuhan, dan terus yakin bahwa mengikut Tuhan pasti ada kasih penyertaan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk berkat-berkat Tuhan sampai sekarang, bersyukur untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kau izinkan semuanya, dan sesuai dengan firman Tuhan kami yakin, semuanya ada mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terus boleh mengasihi Tuhan, yang terus boleh percaya kepada janji-janji-Mu. Malam hari ini kami bersyukur ada kesempatan untuk memberi persembahan bagi pelayanan di gereja-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan di hati Tuhan. Persembahan ini boleh berguna untuk juga memperlancar pelayanan Tuhan dimanapun gereja-Mu boleh melayani. Ini kami semuanya Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi karena mengasihi Tuhan, memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Dan kami yakin bahwa Engkau akan melimpahkan berkat-berkat-Mu untuk setiap kami yang sudah memberi. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah hidup kami, persembahan kami, dikenan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Putra Natal, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat masa raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu
Baik, jemaat masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama menutup seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Doa penutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 304, Hormat Diberi Bagi Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kami boleh merayakan perayaan Natal secara sederhana, tetapi kami yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti siaran ini dijangkau oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua memiliki damai sejahtera sukacita yang diberikan oleh Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya di mana kami akan mengakhiri ibadah perayaan ini.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa. Biarlah kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sejak dari dalam palungan sampai kekal selamanya bagi kita, akan menyertai kita, dan Roh-Nya yang kudus senantiasa mengingatkan kita, bahkan meneguhkan iman percaya kita untuk terus setia mengiring Dia, mulai malam ini sampai hari Maranatha. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berakhirnya perayaan Natal pada malam hari ini, mewakili Badan Pengurus Jemaat dan atas nama Gembala Sidang Gereja Kemajemukan Indonesia yang ada di Gunung Sari, mengucapkan terima kasih atas semua kerjasama yang ada, baik tim altar, musik, dan semuanya. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang di luar grup ini yang mengikuti dan menikmati ibadah perayaan Natal bersama kami. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.